Oke, teman-teman, kembali lagi kita dalam sebuah rangkaian cerita. Kemarin saya coba masuk ke cerita mengumpulkan data. Data itu mengalami pemisahan dari segmen umur, ya. Yang belum dengarkan video pendeknya, silahkan buka kembali. Saya pisah umur 35 ke atas sama 25 ke bawah. Jadi beda 10 tahun. Kenapa saya memisahnya? Karena saya melihat ada suatu hasil yang ganjil ketika saya membuat sebuah kuesioner. Kuesionernya sifatnya umum sebetulnya. Nah, makanya nanti saya akan coba lagi membuat kuesioner-kuesioner lagi sebagai percobaan untuk melihat gaya berpikir anak di bawah 25 tahun sama yang sudah umur 35 tahun. Nah, sekarang saya kasih tipnya sajalah tentang kenapa saya melakukan hal itu, kenapa ternyata hasilnya berhasil, kenapa datanya juga jadi baik. Nanti saya akan coba ungkapkan data-datanya ketika sudah fix ya. Datanya nanti kita coba olah lagi, nanti kalau ada kuesioner-kuesioner saya coba balik. Mari kita belajar tentang bagaimana melihat orang berpikir, melihat generasi ini berpikir dari uh, umur sekian sampai umur sekian, dan bagaimana bisa mencerna. Nah, yang saya bahas kemarin adalah generasi Alpha dan Z ini ternyata atau sebut generasi strawberry ini pikirannya lompat-lompat karena pengaruh dari media sosial. Media sosial itu sudah betul-betul mempengaruhi pikirannya supaya mereka berpikir gaya begitu. Jadi kalau Anda perhatikan TikTok dan media-media sosial yang pendek-pendek itu yang di Instagram, di TikTok atau di YouTube yang pendek-pendek itu digemari karena apa? Cuma durasi 10 detik, 15 detik, 30 detik. Kemudian udah pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya dampak yang terjadi pada gaya berpikir mereka selalu lompat-lompat. Mereka tidak bisa konsentrasi hanya dalam waktu 10 menit. 10 menit mereka sudah capek, langsung pindah. Padahal sekolah itu mengajarkan seseorang untuk belajar, mengkonsentrasi, menganalisa, apalagi meneliti. Meneliti itu kita harus paham apa yang kita analisa dan nggak boleh lompat-lompat pikirannya. Kita harus fokus di dalam satu penelitian, mengobservasi, menganalisa sampai keluar kesimpulan. Nah, daya berpikir mereka sudah jauh dari situ. Nah, bagaimana itu harus dibentuk lagi, ditata lagi, itu PR yang luar biasa bagi guru-guru SD, SMP, SMA. PR. Itu luar biasa PR-nya itu. Jadi harus dipahami bahwa itu PR yang luar biasa yang melawan informasi global. Bagaimana caranya? Nah, itu terserah Anda. Tapi saya mau kasih lihat Anda bahwa kenapa akhirnya saya pisah. Saya mencari homogenitas dari data. Akhirnya. Nah, contoh saya lihat homogenitas itu apa? Begini, saya coba ceritakan dulu homogenitas. Homogenitas adalah bagaimana saya mendapatkan data dari hal yang sama. Yang sama itu apa? Contoh-contoh kayak gini. Nah, ini saya punya garam. Saya untuk cari sampel di garam ini, membuat sebuah kuesioner garam ini, atau mencari sampelnya, cukup saya ambil segini. Ya kan? Cukup sudah. Saya cukup rasakan, atau sedikit aja saya caca, oh gue kasihin. Udah, selesai. Artinya apa? Ini homogen. Rasanya apa? Ya begitu saya cicipi asin. Mau sampai habis pun dia rasanya asin. Homogen. Ilustrasinya jadi begini. Ketika seseorang memiliki pikiran yang sama,
memiliki komunitas yang sama, mempunyai pendidikan yang sama, mempunyai lingkungan yang sama, tanyakan itu, maka itu akan menjadi pengetahuan yang homogen, termasuk umur di situ. Umur gaya berpikir tersebut mempengaruhi daya jawab seseorang terhadap pernyataan atau pertanyaan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, pola dalam membuat sebuah kuesioner untuk sesuatu harus dilihat homogenitasnya. Nah, ini adalah salah satu faktor. Jadi begitu Anda membuat sebuah kuesioner, siapa, kalangan siapa. Jangan main hantem aja tuh kuesioner. Urusannya repot hasilnya nanti. Anda tidak akan dapat. Anda bagi di bawah 25, 30. Akhirnya kita tahu, oh gaya berpikirnya ini loh gitu. Gaya berpikir dia seperti ini. Tapi kalau Anda gabung acak-acak, malah nggak mendapatkan hasil apa. Nah, ketika saya mendapatkan nilai homogen dari situ, dari segmen umur tersebut, saya mendapatkan sebuah kesimpulan yang cukup baik. Jadi buat teman-teman yang meneliti, ini cukup membuat sebuah hasil lebih efektif, lebih bagus. Karena lingkungan makin heterogen, Anda harus membawa sebuah instrumen pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya juga homogen. Nah, itu sudah satu keharusan. Jadi hati-hati ketika Anda membuat sebuah kuesioner. Kuesionernya buat siapa? Ketika kuesionernya itu pernyataan sederhana, homogen, buat kalangan mana? Harus dicerna dulu mereka mengerti nggak sekarang apa yang ditulis. Nah, itu saja tipnya, hati-hati. Bagaimana kalau cerita heterogen nanti? Nah, saya cerita homogen dulu ya. Ketika seseorang punya culture, sosial, budaya yang sama, silakan tanya tentang budaya atau sosial tersebut ya. Contohnya Anda bikin kuesioner di Bali tentang culture atau budaya setempat. Nilainya pasti sama. Filosofinya di dalam bentuk itu pasti sama. Walau tidak sama, standar perbedaannya itu dekat. Standar perbedaannya itu dekat. Enggak ngalornya dulu kemana-mana ada istilahnya gitu ya. Nah, itu yang harus Anda semua coba eh, berikan itu. Nanti bagaimana Anda bertanya dengan kultur tersebut? Nah, Anda sebetulnya harusnya membuat sebuah segmentasi tentang budaya, pengetahuannya, apa dulu, baru Anda membuat sebuah instrumen. Itu nanti bahasannya. Karena secara teknis akan lebih luas. Nah, ini saja dulu yang saya ingin bagikan bagi Anda. Semakin heterogen, ingat, Anda harus membuat dimensi-dimensi yang lebih heterogen. Dimensi-dimensi pertanyaan, ya, option-option pertanyaan yang merupakan sub dari perbedaan-perbedaan tersebut. Anda harus bikin bagannya dulu supaya ketemu hasilnya, gitu ya. Semakin heterogen itu semakin banyak dan kemudian pertanyaannya akan semakin lebih tidak spesifik, gitu, lebih tidak spesifik karena semakin dia spesifik, dia akan bertemu dengan homogenitas. Ingat, semakin Anda bertanya ke spesifikan, Anda tahu itu homogen pasti. Semakin tidak spesifik, semakin dia blur, lari kemana-mana. Tapi ingat, hasil pertanyaannya makin tidak pasti. Artinya ketika tidak pastian itu, kita akan mendapat signifikasi yang kurang. Gitu. Signifikasinya akan naik. Artinya semakin tidak signifikan karena Anda terlalu heterogen. Gitu ya. Baiklah, segini saja video singkatnya. Salam sehat, tetap menjadi pintar.